Assalamualaikum Kak Vidya, gimana nih kabarnya? Aku senang banget bisa ketemu lagi sama Kak Vidya di sesi kita yang kedua ini ya. Iya, halo Kak, aku juga senang bisa ketemu lagi ya sama Kakak untuk lanjutin sesi konseling ini. Untuk kabar sendiri, alhamdulillah aku baik-baik aja, aku juga sehat. Cuma ya, itulah pokoknya masih ada, Ini ya kepikiran iya yang masih kemarin. kepikiran yang kemarin. Oke. Tadi kesini pakai apa nih? Kemarin kan kesini ini ya pakai mobil. Sekarang pakai apa nih? Kalau sekarang sih dianterin Kakak aja paling Kak. Oke. Nah, hari ini nih ada kesibukan nggak gitu di hari ini? Kalau hari ini sih enggak ya, aku sengaja ngambil cuti gitu karena kan emang udah ada janji juga. Jadi ya hari ini atau hari ini kosong lah. Oke, free ya gitu. Ya, Ya, emang nyantai gitu kan. Nah, baik, alhamdulillah Kak Vidya. Sebelumnya makasih udah mau datang lagi ke sini setelah kemarin banyak banget kita cerita ya. Dan udah Kak Vidya udah nyeritain pengalaman Kak Vidya juga yang sekarang lagi bener-bener lagi dialami banget gitu. Bisa kita ambil kesimpulannya kalau Kak Vidya ini dari pertemuan kemarin ini ngerasa bukan ngerasa jadi cut. Oke, Kak Vidya ini dari cerita yang kemarin lagi ada di posisi difitnah ya, dituduh sama teman sendiri ya kayak. Aduh, itu pasti rasanya sakit banget, apalagi temennya temen deket gitu kan. Gitu kayak maksud aku kan aku tuh niatnya baik gitu, hanya ingin menolong. Cuma kan kayak ya gitu deh, mungkin dia nangkapnya lebih, padahal kalau bisa dibilang juga dia bukan orang yang orang yang punya ikatan khusus gitu sama si cowok yang aku tolong itu. Tapi aku nggak nyangka aja kalau ujung-ujungnya niat baik aku tuh malah jadi fitnah gitu. Pasti itu rasanya bener-bener sakit banget ya kayak, dan pasti ngerasa keganggu juga karena temen deket juga gitu kan. Sementara ya niat kita mah nolong aja gitu kan. Betul Kak. Baik, alhamdulillah gitu ya udah mau kesini lagi. Nah, di pertemuan yang hari ini setelah beberapa hari kemarin sudah terlewati nih dari sesi yang satu, aku pengen tahu nih perkembangan dari Kak Vidya sendiri gitu. Sekarang yang lagi perasaan Kak Vidya sekarang gimana sih gitu? Ya kalau setelah sesi konseling kemarin lumayan lega ya Kak, karena kan aku juga selama ini tuh bener-bener nyimpen cerita ini karena aku juga kadang takut gitu. Aku takut kalau aku cerita ke orang malah jadi aku lagi yang salah. Jadi kayak setelah cerita kemarin alhamdulillahnya aku udah mulai sedikit plong. Cuma ya gitu, kadang ada waktu dimana aku tuh kayak kepikiran lagi gitu sama masalah ini. Terus kan kadang aku juga harus ketemu sama dia gitu. Jadi kadang kayak takut gitu, takut ya, ada rasa takut lah, takut difitnah ya, meskipun di sini posisinya aku tidak merasa kalau aku salah gitu ya Kak, tapi kan dia namanya Slack pasti ada aja rasa khawatir buat ketemunya. Jadi paling gitu sih. Biasanya kalau kepikirannya biasanya di waktu-waktu kayak lagi kosong kah atau kayak gimana? Kalau kepikirannya sih kebanyakan ya Kak, kayak misalkan nih aku lagi bengong itu tiba-tiba kepikiran, atau misalkan ngelihat sesuatu yang ngingetin aku ke hal itu kepikiran, terus kayak malam sebelum tidur gitu suka overthinking, jadi akhirnya aku kayak lama tidurnya gitu. Tapi sejauh ini sejauh beberapa hari ini gitu masih ngeganggu ke kegiatan gak sih atau udah lumayan mending gitu? Kalau ngeganggu kegiatan sih udah nggak terlalu ya Kak, cuma ya itu tadi paling di beberapa waktu itu kayak suka bikin aku kepikiran, terus kayak mau kenal orang baru tuh jadi takut, atau aku mau berbuat baik tuh jadi bingung gitu Kak, kayak apa kalau aku nolong ini tuh nanti hasilnya bakal bagus atau malah balik jadi nyerang aku gitu. Takut disalahpahami lagi gitu. Iya gitu, jadi lebih terbatas aja sih ruangnya. Oke. Jadi kayak jadi nggak leluasa gitu ya kayak karena masih ada rasa takut salah lagi gitu. Iya benar banget. Oke, baik. Makasih Kak Vidya udah mau bareng-bareng mengulas sama aku ya. Nah, di sini sekarang aku mau mengajak Kak Vidya untuk mencoba melihat lagi gitu. Melihat lagi apa yang Kak Vidya rasakan, dan kita coba untuk mencari bersama-sama cara
cara buat menangani ini gitu, mencari solusinya bersama-sama gitu kan, biar Kak Vidya ini bisa lebih tenang hatinya, nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa takut disalahpahami lagi, dan biar isi pikirannya juga nggak nggak terfokus sama kesalahpahaman itu gitu ya, biar lebih balik lagi ke diri Kak Vidya yang sebelumnya, seperti itu ya Kak ya. Baik. Nah, setelah pertemuan kita yang sebelumnya, Kak Vidya pernah nggak sih ngelakuin kayak refleksi diri atau muhasabah gitu seperti yang kita bahas kemarin? Sebenarnya Kak, aku tuh juga sering gitu kayak mikirin lagi, kayak bener gak sih sebenarnya apa sih yang salah dari apa yang aku lakuin kemarin. Karena menurut aku ya itu bener-bener aja Kak, kita kan nolong bisa nolong siapa aja ya, nggak mesti Betul. nolong si A, nolong si B, oh karena si B kayak gini kita nggak boleh nolong gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya nggak ada yang salah gitu, karena menurut aku ya niat aku juga dari awal emang pure pengen ngebantu aja tanpa ngelibatin perasaan atau apapun itu. Makanya aku juga lumayan kaget waktu tahu kalau teman aku tuh malah nganggep aku tuh ngerebut ya gebetannya dia gitu Kak. Baik. Nah, setelah Kak Vidya melakukan refleksi itu gitu ya, apa sih gitu yang Kak Vidya rasain gitu setelah melakukan refleksi itu? Ya kayak di sisi lain paling bingung ya Kak, paling ya yang paling kerasanya tuh bingung, kayak ya udah kayak nano-nano gitu, emang beneran salah ya. Tapi kalau aku tuh mikirnya kalau bener kenapa temen aku harus marah gitu. Jadi kayak ya paling sedih aja sih, kenapa kayak teman aku yang kenal lama aku tapi malah berpikir kalau aku tuh ngerebut gebetan dia cuma karena niat aku mau membantu cowok itu gitu. Jadi ya paling sedih karena kenapa harus teman aku, terus bingung juga emang sesalah itukah apa yang aku lakuin selama ini gitu. Dan yang bikin makin sakitnya tuh itu tuh teman dekat ya Kak ya. Iya Kak. Oke, baik. Nah, alhamdulillah kalau kayak gitu berarti Kak Vidya udah sudah mengakui perasaan sendiri gitu ya, kayak merasa sakit lah atau gimana. Nah, menurut Kak Vidya, dari peristiwa yang lagi dialamin ini nih, ada nggak sih hikmah gitu atau pelajaran yang bisa Kak Vidya ambil gitu? Kalau hikmahnya sih aku pastinya lebih berhati-hati ya Kak dalam menolong orang. Aku juga mungkin bakal ngeliat-liat lagi gitu, apakah orang yang aku tolong ini tuh bakal ngasih bumerang yang buruk enggak buat aku gitu. Terus kayak orang ini wataknya gimana sih, kan ada juga mungkin ya aku baru sadar ada orang yang makin dibantu makin ngelunjak, ada juga orang yang kita bantu malah bikin jadi fitnah. Jadi mungkin setelah ini lebih berhati-hati sih Kak, kayak lebih pilih-pilih. Sebenarnya kan pengen juga ya Kak bisa ngebantu siapa aja, cuma kayaknya setelah kejadian ini mungkin aku bakal lebih milih-milih lah untuk ngebantu orang yang bisa aku tolong, karena ternyata nggak semua orang tuh bisa kita tolong secara sukarela gitu. Kayak takut ada salah paham lagi gitu ya. Betul Kak. Karena nggak semua orang bisa menganggap itu tuh sebuah bantuan gitu kan. Iya bener banget. Alhamdulillah itu tuh benar-benar muhasabah yang baik banget ya Kak Vidya. Muhasabah itu bukan berarti kita menerima tuduhan orang lain atas kita gitu, apalagi tuduhannya nggak benar gitu kan. Iya Kak. Nah, tapi muhasabah itu ketika kita bisa melihat apa nih yang perlu kita perbaiki gitu dari peristiwa ini, tanpa ngurangin rasa yakin kita gitu kalau kita itu tidak bersalah gitu ya Kak. Oke. Nah, Kak Vidya, aku mau tahu nih, biasanya Kak Vidya kalau misalkan lagi keinget nih tentang tuduhan itu ya, tentang fitnah-fitnah itu gitu, apa sih yang Kak Vidya pikirin gitu? Pasti sedih sih ya Kak, karena kan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Terus kadang aku juga kalau udah kepikiran banget suka nangis gitu, soalnya ya kesel aja gitu, karena sebutan itu tuh pertama kali muncul justru dari orang yang dulunya aku sering percaya gitu.
Oke, jadi karena kepikiran jadi nangis gitu ya. Iya Tapi kak, itu tuh bikin capek nggak sih kak kalau misalkan kakaknya nangis terus gitu? jujur capek sih kak, karena kan ya nangis tuh butuh tenaga juga ya kak. Mm-mm. Kayak apalagi juga aku kadang kan kerja, aku juga punya kesibukan lain. Terus kalau aku harus nangis tuh kayak bener-bener harus ngeluangin waktu, kayak bener-bener semua kerjaan, semua yang aku lakuin tuh jadi berantakan gitu kak. Oke, baik. Nah, di sini aku mau ngajak Kak Vidya nih buat kita mencari cara lain gitu ya. Biar ketika pikiran itu muncul, kakak tuh gak makin kalang kabut lah intinya gitu. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu kan ketika hati kita merasa gak tenang, merasa sedih gitu ya, kayak frustasi atau kayak gimana tidak karuan gitu. Nah, Allah itu kan mengajarkan kita untuk mengingat gitu ya, mengingat Allah ketika sedang tidak tenang atau kayak gimana. Nah, jadi agar hati kita tuh bisa menjadi tenang. Nah, bisa tuh cara lainnya adalah dengan apa? Berpikir seperti ya. Bisa dengan istighfar atau dengan zikir-zikir yang lainnya. Iya kak. Nah, kemudian bisa dibaca aja gitu, diulang-ulang sambil Kak Vidya ini menarik nafas gitu ya, tarik nafas, buang sampai hatinya tuh lega lah gitu, sampai rileks lagi. Nah, menurut Kak Vidya nih, dari cara yang aku beritahu tadi, gimana sih kalau misalkan kita ngelakuin zikir itu, apa sih yang bakalan kita rasain gitu? Ya kadang aku juga kayak kalau habis sholat gitu ya kak, Hmm. habis sholat kan biasanya ya ngadulah ke Allah gitu, Hmm. kayak kenapa masalah kayak gini tuh harus terjadi sama aku. Terus ya beberapa kali juga aku kalau udah pusing banget ya aku juga sambil zikir ya, alhamdulillahnya lebih lega lah, setidaknya hati aku tuh lebih tenang gitu. Hmm. Nah, berarti udah sering dicoba ya kayak mungkin nanti bisa lebih seringin lagi kalau misalkan pikirannya mulai kacau nih, mulai kepikiran kayak aduh aku kepikiran nih omongan-omongan ini, mulai ada rasa takut gitu. Bisa lebih diseringin lagi. Nah, ketika pikiran negatif datang tuh eh kita tuh dengan berzikir tuh kita tuh kayak ngasih ruang ke hati kita sendiri biar dia tuh bisa tenang gitu, berhenti sejenak gitu kan, sambil mengingat nama-nama Allah gitu, sambil narik nafas buang, dan itu tuh bakal bikin kita bisa lebih tenang lagi. Nah, kalau misalkan dirasa di sholat nggak cukup gitu, bisa kayak misalkan lagi, biasanya kan tadi Kak Vidya sebelumnya bilang suka keinget kalau misalkan lagi bengong. Nah, biar gak keinget tuh bisa sambil zikir gitu kalau misalnya udah mulai keinget kayak gitu ya kak. Oke, sekarang aku mau nanya nih, setelah peristiwa yang kemarin Kak Vidya alamin, masih ada nggak sih pikiran negatif yang muncul gitu di kepala Kak Vidya? Masih sih kak, kadang aku tuh ngerasa kayak oh kayaknya semua orang tuh udah anggap aku tuh buruk deh, soalnya kan ya siapa sih yang enggak kesel sama orang yang dilabeli sebagai Mm-mm. perebut Iya, gitu. perebut. Jadi aku kayak ya sedih aja sih, aku jadi nggak berani kalau mau ngapa-ngapain, kalau mau Mm-mm. kemana-mana, apalagi kalau mau bantu orang gitu, karena ya itu tadi aku takut dijudge, aku takut ya takut orang tuh ngelirik aku tuh sebagai emang sebagai perebut gitu. Mm. Berarti masih ada ya pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Nah, di sini aku mau kita coba periksa ya, kita coba analisis pikiran Kak Vidya itu. Nah, gini, menurut Kak Vidya nih, orang-orang tuh bener gak sih nganggep kalau Kak Vidya itu seperti itu gitu nilai dirinya? Enggak juga sih kak, kadang kan kayak ya mungkin ada beberapa orang yang aku ajak ngobrol biasa aja gitu ya, mungkin mereka tidak menganggap aku seperti itu. Ya masih ada lah teman-teman yang masih bisa aku ajak ngobrol. Nah, berarti pikiran Kak Vidya yang menganggap kalau orang-orang semua membenci aku gitu, itu kan berarti belum terbukti kebenarannya ya gitu. Nah, Iya kak. kira-kira yang lebih cocok gitu, menurut Kak Vidya yang lebih cocok pikiran Kak Vidya dengan kondisi Kak Vidya saat ini apa? Ya mungkin nggak semua orang tuh
nganggep kalau fitnah itu tuh benar gitu. Mungkin ya beberapa orang masih mikir kalau ya itu cuma pemikiran dia doang gitu Kak. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi nih. Menurut Kak Vidya, eh yang paling tahu tentang Kak Vidya daripada orang-orang itu gitu, bahwa Kak Vidya ini gak salah, itu siapa sih? Allah Kak. Oke, udah tahu ya, berarti Allah itu kan bener-bener yang paling tahu posisi Kak Vidya sekarang ini. Jadi apa ya, pikiran orang-orang yang seperti itu tuh tidak memengaruhi nilai diri Kak Vidya di hadapan Allah gitu kan. Oke, setelah pertemuan hari ini, aku pengen tahu nih apa yang Kak Vidya rasakan sekarang. Ya alhamdulillah lebih lega sih Kak, karena kan ya tadi ya ternyata nggak semua orang tuh ngebenci aku gitu ya. Mungkin itu hanya pikiran buruk aku aja karena atas apa yang aku alami saat ini Oke, gitu. bagus. Oke, bagus ya Kak. Berarti Kakak udah bisa sedikit demi sedikit memfokuskan diri Kakak lagi, menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Nah, dari aku, saran dari aku mau minta dua hal aja dari buat Kak Vidya. Pertama, coba untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif itu dengan memunculkan apa ya, pikiran-pikiran yang positif, bahwa gak semua orang tuh berpandangan seperti itu juga gitu. Nah, yang kedua, kakak bisa lebih menggiatkan lagi berpikir gitu ya. Ketika pikiran negatif itu datang, kakak bisa lebih sering lagi berzikir, istighfar, atau membaca zikir-zikir yang lain, menarik napas, buang, seperti itu, agar bisa lebih relax dan enjoy, seperti itu ya Kak. Oke Kak, insya Allah. Oke. Bakal aku coba. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita yang kedua sudah selesai. Terima kasih Kak Vidya sudah mau berbagi dengan saya gitu. Kita mencari solusi bersama-sama. Semoga saya harap Kak Vidya bisa apa ya? Bisa lebih enjoy lagi dalam menjalani hari-hari, dan masalah ini bisa segera selesai secepat mungkin. Baik, mungkin dari saya segitu ya Kak ya. Wassalamualaikum.